Selamat pagi anak-anak kelas 8. Hari ini hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021. Kita belajar kembali tentang garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran itu adalah suatu garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Nah, katanya dia memotong lingkaran tepat di satu titik. Nah, ini titik P dipotong nih, berarti X. X ini adalah garis singgung. Oke. Nah, ini juga titik A dipotong oleh garis Y. Y juga merupakan garis singgung. Nah, dari gambar ini kamu tahu ya, yang mana disebut garis singgung? Yang ini. Bukan ini. Ini kan jari-jari lingkaran. Oke. Sifat garis singgung ada 4. Yang pertama, dari sebuah titik pada lingkaran dapat dibuat satu garis singgung. Ini benar ya? Nah, kalau satu titik di sini akan membuat satu garis singgung. Nah, ini dia Y. Terus titik di sini, itu garis X. Kalau misalnya di sini, misalnya ini adalah C. Nah, ini juga bisa kita buat garis singgungnya seperti ini. Nah, ini merupakan Z atau garis singgung Z. Artinya setiap satu titik, sebuah titik dimanapun di lingkaran ini, jika kamu tarik garis, dia terdapat satu garis singgung. Nah, sifat yang kedua, dari sebuah titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung. Nah, perhatikan gambar ini. Ini ada titik di luar lingkaran, hanya satu ya, yaitu titik O. Di luar lingkaran katanya memiliki atau dapat dibuat dua garis singgung. Nah, ini dia garis singgungnya. Katanya kan garis singgung itu harus ke salah satu titik pada lingkaran. Ini kita tarik, itu OA, dan di sini kita tarik OB. Sementara OP ini bukan garis singgung karena dia adalah garis yang masuk ke dalam lingkaran, sementara bukan garis singgung. Oke, kalau OP bukan garis singgung. Nah, perhatikan di sini. Kalau dia terdapat satu titik di luar lingkaran, di sini kita tahu bahwa panjang garis OA ini sudah pasti sama dengan panjang garis OB. Dan untuk sudutnya juga, sudut POA sama dengan sudut POB. Ini alfa, ini juga beta. Ini selalu sama. Sama ya. Atau buat di sini alfa saja. Karena dia sama, maka dia sama besar. Artinya ini sama besar ya. Dan ini artinya sama panjang. Nah, ini untuk sifat yang kedua. Yang ketiga, dua garis singgung lingkaran yang ditarik dari sebuah titik di luar lingkaran adalah sama panjang. Nah, Ibu sudah jelaskan yang manakah yang sama panjang? Nah, ini. Dan yang ini. Kedua-duanya adalah sama panjang. Dan sifat yang keempat, garis singgung lingkaran tegak lurus dengan R atau D yang ditarik dari titik singgungnya. Nah, perhatikan. Ini kan R atau katanya kan diameter. Kalau Ibu tarik seperti ini, nah dia akan menjadi diameter lingkaran. Dia tegak lurus. Nah, di sini ada titik, satu titik lingkaran yaitu titik B. Ibu tarik nih garis singgung B, katanya ini akan menjadi tegak lurus. Kalau tegak lurus artinya sudutnya adalah 90 derajat. Dia akan menjadi 90 derajat kalau dia ditarik, kalau dia tegak lurus terhadap jari-jari atau diameter. Nah, ini juga sudah pasti 90 derajat. Oke, ini ya nak. Kalau yang ini tidak, ini juga bukan. Tergolong di manakah titik tersebut akan diletakkan di luar lingkaran tersebut. Nah, kita masuk ke contoh saja yang ini.
Perhatikan lingkaran ini. Di sini diketahui titik P, yaitu titik yang di luar lingkaran, memiliki sudut BPO 34 derajat. Ditanya hitunglah besar sudut APB. APB. Nah, berarti yang ditanya itu adalah besar sudut ini. Itu yang ditanya. Semua ya. Kita jawab. Besar sudut besar sudut OPB sama dengan besar sudut OPA. Nah, ini kan tadi sama nih. Ini sudah pasti 34 derajat. Kalau ini ditanya, nah, besar sudut APB ini sama dengan, Bu, ini langsung dijumlah boleh nggak? Boleh. Ini 34 derajat ditambah 34 derajat sama dengan 68 derajat. Atau, Bu, kalau dikali 2 boleh nggak? Boleh. Berarti sudut APB ini sama dengan 2 dikali salah satu sudut yang diketahui. Kalau kamu malas mencari sudut ini, kan dia syaratnya sama. Kalau kamu malas, tinggal kamu kali 2 saja. Yang diketahui kan ini 34 derajat. Hasilnya adalah 68 derajat. Nah, ini ya, gampang ya nak. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Ini di sini kita akan menentukan panjang garis singgung lingkaran. Nah, contoh yang pertama nih, ini perhatikan lingkarannya. Di sini adalah titik P yang berada di luar lingkaran. Ditanya adalah nah, jika diketahui R-nya adalah 5 cm, jari-jarinya 5 cm, tentukanlah luas segitiga AOP. AOP. Nah, segitiga ini katanya luas ya. Kita jawab. Yang diketahui pertama adalah jari-jari. Nah, ini adalah jari-jari. Maka OA sama dengan OB, yaitu hasilnya adalah 5 cm. Ini 5, ini 5. Nah, kira-kira kalau ini 5, nah, diketahui di sini. Di sini Ibu buat 8 cm. Jika panjang B ke P, titik B ke P itu adalah 8 cm, maka OB sama dengan 5 ditambah 8 itu adalah 13 cm. Nah, ini 13. Untuk mengetahui luas segitiga, nah ini kan yang menjadi alasnya dan ini yang menjadi sisi tegak. Karena ini yang menjadi sisi yang sudut siku-siku. Ini sisi miringnya. Ibu sudah belajar tentang Pitagoras untuk mencari panjang dari AP. Panjang dari AP ini kita gunakan rumus teorema Pitagoras, yaitu akar dari sisi miringnya OP kuadrat dikurangi dengan OA kuadrat. Nah, ini sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Ini sama dengan 13 itu 169 dikurang 25 sama dengan akar dari 144 sama dengan 12. Nah, ini sudah dapat 12 cm. Maka kita cari luasnya. Luas dari segitiga AOP sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Ini yang menjadi alasnya, ini adalah tinggi. Kenapa bukan ini? Karena tidak pernah sisi miring itu tinggi, tetapi yang ini. Ya nak, 5 dikali 12. Ini habis menjadi 5 dikali 6, 30 cm kuadrat. Nah, inilah luas dari segitiga tersebut. Berarti di dalam garis singgung lingkaran juga kita tetap harus ingat rumus Pitagoras ya. Ini contoh yang kedua. Nah, di sini diketahui itu sudut ABC. Nah, ini keseluruhannya. Ini
diketahui 80 derajat. 80 derajat, hitunglah besar sudut AOE, AOC, AOC. Nah, ini yang ditanya. Ini yang ditanya ya. Kita jawab. Kita harus tahu dulu ini. Nah, perhatikan ini. Kalau dia, kita cari dulu satu persatu. Besar sudut OCB sama dengan, nah ini karena sama, ini dengan ini kan sama-sama alfa, berarti 2 alfa. Ini 80 per 2, ini sama dengan alfa. Maka alfanya sama dengan 40 derajat. Kalau di sini 40 derajat, di sini 40 derajat, berarti keseluruhannya adalah 80 derajat. Ini ya, sudah dapat salah satunya. Yang ini 40 derajat, ini juga 40 derajat. Nah, kita akan menghitung besar sudut AOC. AOC. Nah, untuk menghitungnya, nah ini akan perhatikan dulu ini. Kalau seperti ini, di sini 90 derajat. Ini kan siku-siku. Ini 90 derajat, ini 90 derajat. Kita ambil salah satu sudut dulu. Salah satu sudut O atau B O A atau AOB. AOB sama dengan, ini kan 90 derajat dan di sini 40 derajat. Kira-kira di sini berapa? Nah, ini bisa kita cari dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 40 derajat. Ini sama dengan 90 kurang 40. Nah, 50 derajat. Nah, ini 50 derajat. Otomatis sama enggak ini dengan yang ini? Sama. Karena dia adalah, kalau di sini sama, ini sudah pasti sama. Karena yang ditanya itu adalah besar sudut AOC. Nah, ini kamu kali 2 boleh. Sudut AOC sama dengan 2 dikali 50 derajat. Hasilnya adalah 100 derajat. Nah, gampang ya. Ini kan bersebelahan seperti gambar layang-layang. Gambar layang-layang, tetapi bukan gambar layang-layangnya yang kamu lihat. Kita hanya menentukan bagaimanakah jika salah satu sudutnya diketahui dan ditanya adalah sudut yang di seberangnya atau sudut yang sepihaknya. Nah, anak-anak 2 contoh saja untuk menentukan panjang garis sinkron lingkaran. Tolong kamu simak video ibu. Semua harus melihat video ya, jangan nggak dilihat. Dicatat di buku catatan dengan rapi agar lebih paham. Sekian dan terima kasih.